Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jawar Ferdi dengan NIM 2210953069. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas besar mata kuliah teori antena. Jadi untuk tugas besar teori antena antena ini yaitu dengan judul Smart Antena, teknologi penyerapan kelebihan kekurangan dan perbandingan dengan teknologi lain. Eh, untuk pendahuluan. eh mengapa smart antena? Yang pertama itu pertumbuhan pengguna layanan kabel yang pesat membuat spektrum frekuensi menjadi sumber daya yang semakin terbatas. Yang kedua, antena konvensional bersifat omnidireksional, jadi memancarkan sinyal ke segala arah tanpa membedakan posisi pengguna. Jadi sehingga rentan interferensi, boros daya, dan terbatas kapasitasnya. Untuk yang ketiga, smart antena hadir dengan menggabungkan antena array dan digital signal processing atau DSP agar pola radiasi dapat diarahkan secara adaptif ke pengguna yang dikehendaki. Untuk konsep dan prinsip kerjanya, jadi antena array dikendalikan secara elektronik melalui pembuatan amplitudo untuk uh, mengarahkan main lob ke pengguna dan menekan interferensi atau null steering. Di sini ada jenis uh, dua jenis. Yang pertama ada switched BEM system. Jadi switched BEM system ini memilih salah satu dari beberapa pola berkas atau BEM tetap yang sudah ditentukan sesuai posisi pengguna yang terdeteksi. Yang kedua ada adaptive array system. Jadi adaptive array system ini membobot setiap elemen antena diperbarui terus-menerus secara real time atau secara langsung menggunakan algoritma adaptif berbasis estimasi direction of arrival atau DOA, menghasilkan pola radiasi yang lebih presisi. Untuk tahapan proses kerja dari konsep dan dari kedua jenis ini, yaitu ada yang pertama jenis estimasi arah kedatangan sinyal atau DOA. Yang kedua ada perhitungan bobot optimal tiap elemen atau beamforming. Yang ketiga atau tahapan terakhir yaitu pembentukan pola radiasi akhir ke pengguna. Yang ketiga ada penerapan teknologi sama smart antena. Jadi yang pertama itu ada komunikasi seluler. Jadi diterapkan pada sistem 3G, 4G, hingga 5G pada CDMA atau TDMA yang mampu meningkatkan kapasitas sistem secara signifikan. Yang kedua ada beamforming 5G NR, jadi memfokuskan energi gelombang radio dalam berkas sempit krusial pada pita uh, milimeter wave yang rentan redaman. Yang ketiga ada integrasi dengan MIMO. Jadi integrasi dengan MIMO ini banyak elemen antena yang membentuk beberapa jalur sinyal sekaligus, meningkatkan keandalan dan kapasitas. Yang terakhir ada cognitive radio dan swipe. Jadi cognitive radio dan swipe ini mendeteksi primary user untuk optimasi spektrum serta transmisi data sekaligus transfer daya nirkabel. Jadi untuk kelebihan smart antena ini yang pertama ada peningkatan kapasitas sistem. Jadi energi sinyal difokuskan ke pengguna, menekan interferensi kokan, CO kanal. Jadi kapasitas TDMA naik berkali lipat. Untuk yang kedua, perluasan jangkauan dan kualitas sinyal melalui gain antena yang lebih terarah. Untuk yang ketiga, efisiensi spektrum frekuensi lewat pemanfaatan dimensi spasial sebagai sumber daya tambahan. Yang keempat, ada pengurangan interferensi dan multipath fading via null pattern ke arah sumber interferensi. Yang kelima, ada mendukung berbagai teknologi nirkabel, contohnya seperti seluler, WiFi, radar, cognitive radio, dan transfer daya. Yang keenam yaitu ada konsumsi daya pemancar lebih hemat dibanding sistem omnidireksional untuk cakupan setara. Kekurangan dari smart antena yaitu yang pertama, kompleksitas perangkat keras dan algoritma tinggi. Jadi perlu banyak elemen antena, rangkaian RF dan DSP berkemampuan tinggi.
Yang kedua ada biaya implementasi dan pemeliharaan lebih besar, yang terutama infrastruktur jaringan berskala besar. Yang ketiga, membutuhkan kalibrasi yang cermat. Jadi ketidaksesuaian fasa atau amplitudo menurunkan akurasi arah pancaran dari smart antenna ini. Yang keempat, yaitu ada keterbatasan pada kondisi non-line of sight, terutama pada frekuensi tinggi seperti millimeter wave. Yang kelima, ada konsumsi daya pemrosesan meningkat seiring bertambahnya jumlah elemen array. Untuk perbandingan dengan teknologi antena lain, untuk aspeknya, di sini ada untuk dari segi aspek untuk pola radiasi, untuk antena konvensional tetap untuk skala arah, untuk smart antena dinamis diarahkan beamforming atau beamforming. Untuk MIMO, untuk MIMO atau massive MIMO, jadi beberapa stream spasial dan beamforming. Untuk aspek spektrum, antena konvensional ini kurang efisien dibandingkan antena antena yang lain. Untuk smart antena lebih efisien dan energinya lebih terfokus daripada antena konvensional dan antena MIMO atau masif MIMO ini. Jadi untuk spektrum MIMO atau masif MIMO ini sangat efisien atau multiplexing spasial dari kedua antena sebelumnya. Untuk segi kapasitas, untuk antena konvensional ini terbatas untuk smart antena jadi meningkat signifikan. Untuk MIMO meningkat lebih tinggi lagi dari smart antena. Untuk aspek kompleksitas dan biaya, antena konvensional ini biaya dan kompleksitasnya rendah dibandingkan dua eh, antena lainnya. Untuk smart antena sedang sedang atau tinggi. Jadi berada di tengah-tengah di antara dua teknologi antena lainnya ini. Untuk spek untuk kompleksitas dan biaya dari antena MIMO atau masih MIMO ini tergolong tinggi atau masih MIMO dibandingkan antena uh, yang sebelumnya, yaitu antena konvensional dan smart antena. Dari aspek konsumsi daya, antena konvensional ini menggunakan daya yang cukup rendah dibandingkan dua antena yang lainnya. Sedangkan untuk smart antena uh, menggunakan daya yang sedang, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Sedangkan MIMO ini menggunakan daya atau mengonsumsi daya cenderung lebih tinggi dari dua jenis antena sebelumnya. Untuk aplikasi utamanya, yaitu antena konvensional ini broadcastnya itu lebih sederhana. Sedangkan smart antena untuk aplikasi utamanya itu ada di seluler 3G atau 5G dan juga pada radar. Untuk pada MIMO atau masih MIMO, ini aplikasi utamanya itu ada 5G NR, Wi-Fi 6, dan mmWave. Jadi, eh, smart antenna menempati posisi pertengahan, lebih unggul dari antena konvensional dan menjadi dasar konseptual beamforming yang turut diadopsi pada arsitektur MIMO modern, misalnya pada 5G. Untuk saran dan pengembangan selanjutnya yaitu yang pertama ada integrasi AI dan machine learning. Jadi mempercepat estimasi DOA dan pembentukan berkas secara adaptif. Yaitu yang kedua ada antena reconfigurable dan meta surface. Jadi struktur lebih ringkas dengan karakteristik radiasi yang dapat diubah elektronik. Yang ketiga ada optimasi efisiensi daya. Jadi menekankan konsumsi di energi pada sistem masif MIMO berskala besar. Yang keempat ada kesiapan jaringan 5G. Mohon maaf, kesiapan jaringan 6G. Jadi mendukung aplikasi latensi sangat sangat rendah. eh Contohnya kendaraan otonom, telemedis, eh, dan kota cerdas. Jadi untuk yang terakhir ada implementasi pada perangkat kompak. Jadi pengurangan mutual coupling antar elemen pada perangkat seperti smartphone.
Untuk kesimpulan, smart antenna adalah teknologi kunci komunikasi nirkabel modern, jadi mengarahkan pola radiasi secara adaptif, meningkat kapasitas dan kualitas sinyal, serta memanfaatkan spektrum secara lebih efisien, meski dihadapkan pada tantangan kompleksitas biaya dan kebutuhan pemroses sinyal yang tinggi. Mungkin itu saja presentasi mengenai tugas besar teori antena dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan terdapat kekurangan. Mohon maaf. Saya tutup presentasi tugas besar kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.